Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Sehat semua kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya baik, di MGMP kali ini kita akan berbicara mengenai Merdeka Belajar. Kita akan mengenal apa itu Merdeka Belajar dan apakah Merdeka Belajar itu merdeka dari belajar atau belajar untuk merdeka atau mungkin yang lain. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, bagaimana ibu-ibu ada yang sudah pernah mendengar apa itu Merdeka Belajar? Atau mungkin sudah pernah baca atau sudah pernah mengetahui lewat YouTube atau lewat yang lainnya. Ya, silakan saya tunggu pendapatnya untuk ibu-ibu. Nah, apa itu ya Merdeka Belajar ya? Atau belajar merdeka atau merdeka dari belajar? Ya, bagaimana ibu-ibu? Silakan disampaikan pendapatnya. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, Bu Nurul Mawarida sepertinya ingin menyampaikan pendapat. Silakan Bu Nurul Mawarida disampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih banyak Pak Ragil. Kalau menurut saya Merdeka itu adalah suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memfasilitasi kebutuhan siswa. Monggo dilengkapi yang lainnya. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Bu Agung Budiarti sepertinya raise hand. Silakan Bu Agung Budiarti untuk Bu Agung disampaikan pendapatnya. Ya, saya tidak setuju kalau dikatakan Merdeka Belajar adalah anak merdeka tanpa belajar. Jadi, merdeka dalam belajar, bukan merdeka tanpa belajar. Ya. Ya, terima kasih Bu Agung atas pendapatnya yang sangat bagus sekali. Monggo yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Oh ya, saya menambahkan bahwa Merdeka Belajar di sini adalah belajar sesuai dengan kebutuhan dan guru sebagai pemimpin pembelajaran mengarahkan, menuntun yang tadi dengan sistem AMONG sesuai dengan kebutuhan yang dititik beratkan pada minat dan bakat anak sehingga dia menjadi terarah, terkontrol, tapi bijak dalam menentukan segala sesuatunya untuk kebahagiaannya. Begitu Pak Ragil. Ya, jadi intinya berpusat kepada anak, begitu ya Bu Gusnul ya? Iya. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai apa itu Merdeka Belajar, kita saksikan video berikut ini ya, video pendek. Ya, mohon bersabar ya karena ini komputernya agak jadul, jadi speknya agak rendah dan lambat ya. Jadi mohon ditunggu sebentar. Ya, bagaimana sudah terlihat videonya? Belum Pak, belum. Ya, proses Pak. Dengan saya Ragil Sugeng Dewantoro. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan mengenai Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu?
Merdeka Belajar pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Sedangkan kemerdekaan dalam pendidikan menurut Kijada bermakna satu, tidak hidup terperintah, artinya seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah diri sendiri. Dua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Ini merupakan wujud kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. Dengan pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus merdeka belajar? Ini dikarenakan setiap individu adalah unik. Setiap individu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Baik, itu saja dari saya. Selamat belajar dengan merdeka, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu videonya mengenai merdeka belajar, cukup singkat ya videonya ya. Ya karena ini memang baru sesi pertama, nanti berikutnya kita akan ada sesi-sesi selanjutnya, kita akan ada pertemuan MGMP selanjutnya untuk membahas lebih dalam mengenai apa itu merdeka belajar termasuk aplikasinya. Jadi untuk merdeka belajar ini, jadi intinya ini diawali dari prinsip filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan berhamba kepada anak. Jadi pendidikan itu maksudnya berpusat kepada anak. Kita harus memenuhi kebutuhan anak. Karena itu untuk memenuhi kebutuhannya kita harus tahu karakteristik anak itu, kita harus tahu keunikannya, kita harus tahu kodrat alamnya, kita harus tahu bahwa kodrat zamannya seperti apa. Dengan mengetahui keunikan kodratnya, maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan dengan memenuhi kebutuhan anak tersebut berarti kita sudah melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Ya, saya kira itu aja penjelasannya mengenai merdeka belajar seperti awal. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau ada yang disampaikan pendapatnya, monggo silakan. Ya, Bu Husnul sepertinya mau bertanya, silakan Bu Husnul. Ya, Pak Ragil, saya mau bertanya, Pak. Nun sewu, saya kan di SD ya, Pak ya. Tentunya menghadapi anak SD dengan anak SMA, SMP, itu tekniknya itu kan berbeda, Pak. Nah, kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun luar kelas, trik-trik yang membuat kita itu tetap semangat untuk menyelenggarakan pendidikan yang memerdekakan anak. Adakah tips yang tepat dan menarik? Menurut Pak Ragil, bagaimana? Sudah, itu pertanyaannya. Menghadapi SD, SMP, dan SMA kan sendiri. Ya baik, terima kasih Bu Rusnul atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya. Akan tetapi untuk awalnya kita di sini hanya mengenal merdeka belajar dulu. Kemudian nanti berikutnya akan kita bahas lebih dalam, termasuk klasifikasi anak, yaitu ada jenjang wiraga, ada jenjang wirama. Nah itu berdasarkan usianya. Dengan mengklasifikasikan seperti itu, maka kita akan tahu wiraga ini butuhnya apa, wirama ini butuhnya apa, wiraga wirama ini butuhnya apa. Dengan seperti itu kita akan tahu kebutuhannya dan kita akan bisa menentukan apa yang tepat untuk mereka. Bagaimana Ibu Husnul, apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Ya. Atau mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup Bapak, jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Ini memang peserta MGMP-nya luar biasa semua. Pinter-pinter, jadi sekali dijelaskan langsung bisa menangkap maksud dan tujuannya. Pinter-pinter ya Pak. Sudah jelas semua dari awal sampai akhir. Jelas semuanya Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akan memberikan penguatan terakhir bahwa untuk hari ini sekali lagi ini hanya awal untuk mengenal apa itu merdeka belajar. Selanjutnya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, karena itu jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bosan. Ya, jadi intinya bahwa pendidikan merdeka belajar itu adalah
kita harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan keunikannya, sesuai dengan kodrat zamannya, dan sesuai dengan kodrat alamnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan sesi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.